Nol masih SQL Valentino NIM 3121 dari kelas TI 21B2. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah dari pemrograman visual. Nah, pertama-tama kita harus membutuhkan beberapa aplikasi yang harus kita gunakan. Nah, pertama MongoDB-nya dulu harus ada, MongoDB Kompasnya. Setelah itu manajemen studio dari SQL Server. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus ke SQL Server 2019 ya, terus kita ke developer yang new, kita setup XE untuk membuat sebuah database engine-nya. Nah, di sini kita install dulu. Ini SQL Server 9 installation. Nah, setelah itu kita cek dulu gitu, kita next aja langsung. Tunggu sampai beberapa saat. Nah, setelah itu kita next di sini. Nah, di sini kita pakai perform instalasi barunya. Specify di sini tinggal next aja di sini. Jangan lupa di skip untuk lesson terms and preferences statement. Setelah itu kita checklist di sini database engine service ya. Setelah itu kita next. Nah, setelah kita next, karena saya di sini masih menggunakan default instance agar langsung terbaca dengan easy ya. Setelah itu kita next. Nah, setelah itu kita next lagi di sini. Nah, di sini kita harus akan menggunakan mix mode atau SQL Authentication and Windows Authentication. Ada dua untuk cara loginnya. Sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini jangan sampai lupa agar bisa masuk ke sistem administrator dari manajemen studinya nanti. Jangan lupa juga tambahkan current usernya. Nah, setelah udah terdaftar di sini laptop kita, langsung kita next aja. Di install setelah itu. Nah, di sini akan melakukan install untuk SQL Server Database Engine-nya. Nah, di sini database engine services sudah sukses. Setelah itu kita buka manajemen studio. Nah, setelah itu kita langsung dengan login database defaultnya di sini. Menggunakan SQL Server Authentication dengan login SA dan password yang kita buat pada saat instalasi tersebut. Nah, setelah itu kita buka database di sini. Kita lakukan restore terlebih dahulu di folder web yang akan kita buat. Di sini saya naruh di C dan 02 sampel. Nah, di sini kita open terminal terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketik di sini mau restore agar bisa di restore si database tersebut. Dan jangan lupa di sini untuk environment-nya kita tambahkan juga. Untuk pada bagian tab-nya. Nah, di sini kita menggunakan variabel, di sini kita edit untuk di bagian tab ya. Nah, di sini karena berhubung saya sudah menambahkan tab saya MongoDB sama folder file kita, tinggal kita klik new aja di sini dan copy paste folder yang kita inginkan di sini. Dengan cara ini.
di sini. Nah, ini kita tinggal kita copy sama mongonya juga. Nah, setelah itu kita masuk ke manajemen studio dengan login yang tadi. Nah, setelah udah login, kita restore database-nya. Jangan lupa kita connect di Mongo Compass-nya. Oke, kita coba connect dengan MongoDB localhost 27017-nya. Di sini akan otomatis terkoneksi. Di sini ada folder-folder yang ada di 02 di file dump 02 sampel tadi di sini. Dia akan langsung terkoneksi dengan database Mongo-nya setelah kita mau restore dengan folder sebelumnya. Setelah itu kita restore database lagi di sini agar bisa masuk ke manajemen studionya dengan database engine yang kita inginkan tadi. Kita ini tinggal kita backup media di add, kita pilih folder file out-nya di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita ganti namanya agar tidak sama dengan file folder sebelumnya. Saya menggunakan inventory out di sini. Di sini kita oke. Ada file di sini. Nah, di sini ada problem karena sebelumnya saya sudah membuat database-nya di data. Oke, coba kita perbaiki dulu. SQL Microsoft di program files Microsoft SQL Server. Di sini SQL di SQL data terapkan di sini. Nah, di sini ada inventory data, inventory auto, kita hapus terlebih dahulu. Kita hapuskan inventory data yang dengan file-file sebelumnya. Setelah itu kita coba restore lagi, kita refresh terlebih dahulu, kita restore. Oke, kita add di sini. Kita sampel. Oke, di sini kita ganti lagi di sini namanya inventory. Nah, di sini inventory-nya database sukses. Saat itu kita bikin database satunya lagi untuk datanya. Di sini saya menggunakan inventory data. Nah, di sini akan terbuat. Oke. Selanjutnya jangan lupa kita buat loginnya agar tidak perlu menggunakan SQL sistem SA-nya lagi, agar bisa disetting di connection-nya. Passwordnya kita buat ID-nya. Dan di sini password expiration-nya dimatiin agar tidak reset passwordnya. Jangan lupa dengan si server role-nya. Ini udah ada lagi. Setelah itu kita buat database-nya di sini, buat tabelnya. Kita buat tabelnya di sini. Tabelnya seperti ini di sini. Nah, ini kolom yang pertamanya ID, data ini kita bikin integer. Setelah itu kita bikin nama vendornya. Kita pakai varchar. Setelah itu nama barang. Nah, ada nama barang, kita pakai varchar aja di sini tipe datanya. Nama barang, terus tanggal pengirimannya kita pakai varchar. Tanggal penerimaannya masih pakai varchar. Setelah itu grade by
boy. Di sini masih pakai char, kita pakai lagi. Terus create date-nya kita pakai varchar, masih dengan varchar. Terus statusnya kita pakai int di sini. Terus is delete-nya kita pakai varchar juga. Sebentar, kita makan di sini. Varchar. Oke, setelah itu kita save di sini, tinggal kita Ctrl Shift S. Nah, di sini saya akan menggunakan nama tabel penerimaan dari untuk si nama tabelnya tersebut. Nah, kita cek di sini tabelnya. Oke, tabelnya sudah ada di sini. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita melakukan koneksi dengan IIS ya. Oke, kita add website barunya di sini. Nah, di sini kita sesuaikan saja dengan nama yang kita buat di database sebelumnya. Oke, mudah. Kita tambahkan physical path ya. Di sini saya menggunakan 02 sampel. Nah, di sini kita menggunakan web sampel ya. Oke, portnya jangan lupa kita ganti di sini 8090 ya. Saya menggunakan port 8090. Oke, setelah itu kita coba browse di sini. Oh, jangan lupa untuk advance setting di sini kita setting dulu terlebih dahulu. Nah, di sini ada error karena error ini kita belum setting di app settingnya ya, untuk folder app setting. Nah, di sini nah, karena saya masih menggunakan localhost 8899, di sini saya akan ganti jadi 8090. Jangan lupa project ID diganti. Ini juga diganti dengan inventory. Terus di sini saya menggunakan nama perusahaannya inventory maju mundur. Nah, PT-nya juga saya menggunakan inventory maju mundur. Nah, identity DB-nya nggak usah kita ganti, hanya ini aja yang kita ganti. Kita save di sini. Jangan lupa untuk connection-nya juga kita ganti di sini. Nah, di sini data source-nya kalau misalkan kita menggunakan default, kita tidak perlu memasukkan data SQL Server Engine kita di sini lagi, karena kita masih menggunakan default. Sedangkan kalau misalkan tidak menggunakan default, kita harus menambahkannya di sini SQL Server yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita ganti di sini inventory data, database yang kita sudah buat tadi. Nah, jangan lupa untuk di loginnya tadi yang awal kita buat di sini, di loginnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini, login name-nya sama passwordnya. Oke, kita coba login di sini. User. Nah, di sini kita login dulu, coba. Inventory data. Nah, ini kita ganti dengan user login yang tadi kita buat. Passwordnya jangan lupa. Nah, di sini ID-nya sudah oke. Jangan lupa MongoDB datanya di sini localhost-nya sampel code, sesuaikan dengan apa yang kita buat di sini dan di web sampel ya, di DOM-nya. Nah, kita sesuaikan dengan inventory code-nya yang ada di sini. Karena saya menggunakan inventory code, saya akan menyesuaikan dengan inventory code.
Nah, ini kita tinggal save. Coba kita running kembali untuk si website tersebut. Nah, di sini masih notice auto reset ya. Itu masih ada masalah dengan file connection di sini. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah oke. Oh, ada masalah untuk di sini. Di inventory hotel jangan lupa kita ubah pada database-nya. Kita buka tablesnya di sini. Nah, di sini ada yang namanya client redirect us, kita edit top row 200. Nah, di sini karena portnya saya ubah, saya juga harus ganti portnya. Oke, enter. Setelah itu database-nya kita ubah juga menyesuaikan dengan yang kita buat di app setting sebelumnya. Nah, kita enter, tinggal kita refresh. Kita coba refresh lagi di browsernya. Terus setelah itu saya akan mencoba login di sini dengan administratornya, dengan nama master. Nah, setelah login kita akan langsung masuk ke sini, ke aplikasi web yang sudah kita buat. Selanjutnya saya akan mengganti gambar yang ada di sini karena yang pertama kita siapkan dulu file-file gambar yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ukurannya disesuaikan agar bisa masuk ke agar sesuai dengan file yang sudah kita buat di sini. Di sini kita ubah dulu namanya. Nah, di sini udah ada filenya. Sekarang tinggal kita masukkan ke tempatnya di konten image. Kita choose file di sini. Kita choose file. Setelah itu kita ambil gambar yang udah kita buat tadi. Kita langsung masukin sekali saja. Di sini begini, oke, kita open. Nah, di sini ada 4 gambar yang udah masuk. Tinggal kita upload file. Nah, setelah diupload baru kita ke configuration ya. Nah, di configuration itu kita harus ada yang diubah di sini karena nama file itu beda. Di company logo di sini kan 240 PNG, tadi kita buatnya pakai nama header 650. Oke, di sini langsung akan otomatis berubah. Jadi nanti di sini kita ubah dulu namanya. Tinggal ubah nama file, habis itu kita refresh. Setelah di refresh baru kita ke dashboard ya. Kita coba cek lagi di administration tool, utilities, file collection-nya. Kita ke konten image di sini. Coba kita upload ulang lagi. Oke, kita open dan kita coba upload lagi. Oke, di sini sudah kesimpan. Kita coba cek lagi konfigurasinya di konten 5 icon. Oke, coba kita refresh lagi, coba. Oh, di sini mungkin ada masalah di nama file, jadi coba kita ubah lagi nama file. Oke, kita upload ulang lagi. Coba upload ulang lagi di sini.
ini image-nya. Terus kita choose file lagi, kita pilih yang tadi gambaran sudah kita buat, baru kita upload ulang lagi. Oke, di sini status sudah ke save semua, baru kita tinggal save. Nah, di sini langsung ke ganti gambarnya. Itu untuk cara ganti gambar di dashboard, file di dashboardnya. Setelah itu kita ke sistem manager, kita akan membuat menu manajemen ya. Nah, pertama kita buat dulu di sini user role manajemennya. Nah, di sini role manajemennya kita bisa ganti-ganti. Nah, ini kan berhubung saya sudah membuat tabel produknya, jadi kita akan membuat tabel barunya lagi di sini. Oke, view-nya kita matiin yang ini. Nah, setelah itu langkah pertama yang kita harus buat itu membuat menu manajemennya. Lihat manajemen, menu manajemennya. Setelah itu kita create new di sini. Kita bikin menu ID-nya 3000. Namanya itu maju mundur. Select parent-nya itu kita nggak usah di select parent di sini, levelnya masih 0, sekian 10. Linknya itu nggak usah, ikonnya kita bakal pakai icon di sini. Coba kita status aktif. Coba kita refresh lagi di sini. Manajemen master data itu muncul di sini. Oke. Setelah itu kita create new lagi. Baru kita bikin menu ID-nya, levelingnya kita bikin lebih kecil lagi. 3100. Di sini saya bikin penerimaan untuk tabel penerimaan. Kita pilih orangnya itu maju mundur di sini. Oke, levelnya itu 1, secondnya 10, masih kita coba pakai tag icon favalisnya. Kita save di sini. Nah, di sini akan muncul dia untuk tabel penerimaannya, untuk menu manajemen penerimaannya. Nah, setelah itu baru kita bikin lagi di sini untuk dimasukin ke tabel penerimaannya. Kita edit. Saya lupa untuk merubah linknya. Di sini saya akan mencoba menggunakan master data penerimaan. Kita save dulu. Nah, setelah itu baru kita ke administration tool di sini. Setelah itu kita ke database utility. Kita ke setup dulu untuk membuat role manajemennya di sini agar bisa diakses si manajemen yang tadi kita buat. Oke, ini tinggal kita checklist di sini maju mundurnya, baru kita tambahkan permissionnya. Begitu juga untuk di menunya penerimaan, kita add permission lagi. Setelah itu preview dan update download list. Oke, sudah kita buat, baru kita update ke sini. Oke, sudah ke save. Baru kita coba refresh lagi untuk website-nya. Nah, di sini kita coba cek lagi di bagian master datanya. Kita cek di utility-nya, role manajemennya di admin. Oke. Ini belum kebikin di sini.
salah akses, maaf. Kita coba ulang lagi di app update, terus download, review. Oke, udah teman. Review, Oke, sekarang kita update lagi. Oke, ini sudah ke save file menunya. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini akan langsung muncul maju mundurnya. Nah, di sini penerimaannya. Nah, karena tabelnya sudah dibuat tadi langsung kebaca di sini, jadi kita tinggal masuk ke menu developernya lagi untuk membuat tabelnya. Baru ke menu developernya lagi. Di sini ada maju mundur. Nah, di sini udah ada tabel penerimaannya karena sebelumnya sudah ini. Coba kita cari di sini untuk nah, di sini saya akan coba cari lagi untuk TBL penerimaan agar menghubungkan menggunakan tabel dari si tabel penerimaan ini. Nah, setelah itu kita coba edit untuk di JavaScript-nya di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Di sistem core-nya kita akan tambahkan MD penerimaan database yang akan kita tuju. Setelah itu menu ID-nya kita yang menggunakan M3100. Nah, setelah itu jangan lupa untuk diubah di TCS-nya itu. Nah, ini kita copy untuk kita masukkan ke database nanti. Oke, setelah itu kita coba cari MD penerimaannya, baru kita save di situ. Oke, setelah kita save, baru kita coba cek di MD penerimaannya. Nah, nanti di sini akan muncul si MD penerimaannya. Nah, di sini udah ada muncul karena udah kita save dengan tabel penerimaannya dan juga udah kita ubah tadi dengan ini. Terus itu coba kita cek lagi di sini di inventory lagi, kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita masih belum bisa untuk meng-create new file folder sebelumnya. Jadi kita mau sekarang tinggal menambahkan function untuk menghapus delete update pada database. Ya, selanjutnya saya di sini akan membuat function untuk menambahkan save, delete, dan update ya. Pertama kita coba aja di sini kalau udah bisa mail, di sini udah ada masuk tabelnya, formnya segala dan yang belum pernah kita bikin tabel penerimaan. Setelah itu kita coba balik lagi ke dev-nya, kita akses si tabel penerimaan sebelumnya tadi. Coba kita lihat skema lagi, kita ambil dari yang sini. Ini kita kopas lagi ke tadi. Setelah dikompres kita balik ke Visual Studio-nya, kita ke tabel inventory data. Jangan lupa untuk kita di sini kita buat query baru. Setelah itu kita ambil master aja. Jadi kita hapus tabel di sini. Sama yang paling bawah public class yang juga dihapus. Setelah itu ini kita hapus.
lupa juga kita tambahin yang baiknya ada di sini. Kita ganti jadi di sini. Yang baiknya kita ganti simulasi. Kita coba ya dulu, kita coba dengan isi form yang seperti ini. Jadi sini saya akan menulis kembali tabel yang ada. Ini diubah jadi get date, terus statusnya saya ubah jadi 01 jadi 1, SDLT saya ganti jadi 0. Oke, cengbennya dibiarin, cengbennya kita jadi get date lagi. Oke, setelah itu kita ubah lagi di bagian value-nya. Value-nya diganti jadi cengbennya diganti jadi kita ganti jadi start yang diganti jadi 1, Islamic diganti jadi 0, cengbennya oke, itu jadi get lagi. Oke, setelah itu kita execute lagi query yang baru kita buat tadi. Nah, ini comments complete successfully. Selanjutnya kita coba cek programability-nya setelah kita buat prosedurnya. Di sini secara prosedur. Nah, di sini langsung ada otomatis user tabel penerimaan save delete list save. Oke, selanjutnya kita bakal balik lagi ke menu manajemennya. Setelah itu kita coba akses configuration database utility. Kita bakal masukin function definition-nya di sini. Bukan di dev tapi di ini. Di app ya, database utility function definition-nya. Nah, di sini kita tambahin aja untuk pembuatan function definition-nya. Misalkan ini nama. Kita ubah dulu di sini. Kita ubah jadi kita pilih paste aja. Nah, ini kita ganti jadi opsi, baru setelah itu kita masukin yang tadi, ini kita hapus type-nya. Di sini saya bikin SQL script, DB connection itu saya buat user DB context, query store procedure-nya itu untuk query atau store procedure kita masukin lagi yang tadi pakai SP, baru kita statusnya kita onin. Oke, setelah itu kita oke. Nah, kita bikin lagi untuk di bagian si list dan itunya save ya. Sini kita copy paste lagi, kita ganti namanya jadi FC aja, jadi function. Satu kita tambah di sini, kita ganti jadi
jadi SQL script. Setelah itu kita masukin store prosedurnya lagi. Sini list kita bikin status on, kita save, kita tambahin lagi satu lagi karena ada 3 tadi listnya. Ini yang save nya. Oke, kita create new lagi. Sini namanya untuk copy paste, terus kita ganti lagi dulu. Sini type nya saya ganti jadi SQL script. Database connection-nya itu saya pakai user db context. Store prosedurnya kita masukin lagi tadi akun yang ada di database-nya. Kita save lagi, kita klik OK. Nah, coba kita cek apakah function itu masuk atau tidaknya dengan cara tbl. Nah, kita search. Nah, di sini udah ada beberapa karena sebelumnya sudah pernah saya buat. Jadi di sini saya hapus saja beberapa yang baru sudah dibuat yang kita gunakan tadi. Saya hapus. Oke, di sini sudah ada 3. Nah, jadi pada saat kita untuk mengakses database ini, waktu kita create itu di sini masih belum bisa karena misalkan di sini kita bikin nama vendornya itu jangan dulu nama barang tanggal penerimaan saya bikin di sini tanggal 10. Nama penerimanya di sini coba kita bikin dulu, kita save. Nah, di sini ada function not found karena functionnya belum kita masukin. Kita masuk ke menu developer lagi. Setelah itu kita mulai dengan ke MD penerimaan. Nah, di sini udah ada MD penerimaannya. Setelah itu tinggal kita cari yang untuk file save, function save-nya, delete dan listnya. Nah, di sini udah ada function listnya. Di sini kita ganti dengan yang ada di sini, yang function definition tadi. Coba. Nah, di sini udah ada, kita pakai yang ini. Kita tambahin ke sini untuk ini untuk function listnya, kita tambahin function list di sini. Nah, di sini kita tambahin function list. Setelah itu kita cari lagi untuk delete dan save-nya. Nah, di sini ada function delete. Kita ganti function delete itu dengan yang ini. Kita ganti, oke. Setelah itu kita cari yang untuk save ya. Ini function save-nya kita hapus, kita ganti lagi dengan function save. Oke. Di sini kita tambahin. Jangan lupa di sini karena saya membuat set primary key, jadi untuk menghapus data itu menggunakan primary key. Nah, primary key-nya nanti kita menggunakan ID. Jadi di sini kita hapus jadi menjadi ID agar dapat bisa terhapus data satu persatu. Oke, tinggal kita save. Nah, sekarang kita coba lagi update database-nya lagi. Nah, di sini kita coba akses tabel penerimaannya. Coba kita create new lagi. Coba kita buat satu. Oke, nama barang. Kita coba bikin dua. Oke, kita save. Nah, di sini berhasil aku save.
karena yang data yang sudah dibuat. Nah ini karena saya membuat otomatis di create date sama change date nya menggunakan command yang ada di database nya. Kalau misalkan saya ubah di sini, nanti tanggal akan kubah juga. Coba kita tambah satu lagi dengan ID yang berbeda. Kita save lagi di sini. Oke. Nah, di sini udah ada ID-nya. Kita coba tambah lagi untuk 73. Oke, kita save lagi di sini. Ya, di sini udah muncul 3 datanya. Kalau misalkan mau dihapus, kita coba hapus di sini. Ya, di sini kehapus datanya. Nah, kalau mau diedit, tinggal diedit aja di sini. Sekarang kita jadi tanggal 11. Oke, tinggal kita save. Oke. Ini akan terhapus, akan terganti sendiri. Ini kita lebarin. Kita jelasnya. Ini tanggal pembuatannya, statusnya aktif, dan delete-nya enggak terhapus. Oke. Selanjutnya di sini saya akan coba merapikan formnya, karena di form ini tuh yang create-nya yang bagian bawahnya kan nggak diperlukan, karena apa? Ini udah akan terus otomatis karena kita membuat perintah di SQL ya. Jadi dengan cara kita akses di penerimaannya lagi, kita masuk ke HTML ya. Masuk ke HTML lah, di sini ada bagian bawahnya ini kita hapus saja dari form sampai update nama penerimanya. Oke, sampai dengan nama penerima di sini kita hapus di sini, kita save. Oke, kita refresh. Nah, ini kita refresh lagi. Kita perhatikan. Nah, di sini akan tampil jadi lebih sedikit karena itu nggak perlu lagi untuk dibuat. Nah, itu kita buat lagi di sini. Nama barangnya, nama penerima. Oke, kita save coba di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, change by-nya dibuat oleh siapanya sudah di sini terisi otomatis. Kita mau diupdate ataupun dihapus juga bisa di sini. Tinggal dihapus saja. Oke. Dan kita akan terhapus. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan aplikasi webnya. Project dari inventory maju mundur. Jika ada salah atau ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.